Dalam konteks cinta, orang yang hidupnya bahagia atau terpenuhi itu nggak bisa dimanipulasi. Jadi, kalau kamu ingin memanipulasi targetmu, kamu harus memberikan tekanan atau membuat hidupnya tidak harmonis. Buatlah dia merasa tidak bahagia, tidak puas, baik itu dengan dirinya sendiri atau dengan lingkungannya. Buat hidupnya tidak seru, buat dia tidak merasa muda, dan buat hidupnya membosankan. Ketika kamu berhasil membuat hidupnya penuh kekurangan, kamu bisa masuk dan mengisi kekurangan-kekurangan tadi di hidupnya. Karena rasa sakit dan anxiety itu adalah faktor utama yang dapat melipat gandakan kenikmatan. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang belajar bagaimana kita bisa mengisi kebutuhan yang belum terpenuhi dari target kita. Seperti biasa, agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan sebuah cerita. Cerita tentang seseorang yang bernama David. David ini masih muda, mungkin waktu itu masih SMP ya. David juga bukan laki-laki yang maskulin. Dia nggak suka olahraga, dia nggak suka main game, dia nggak suka main sama cowok-cowok lain. Tapi dia suka literasi. Dia suka membaca buku, baik itu baca komik atau baca buku-buku lainnya. Dan dia lebih suka bergaul dengan para perempuan. Nggak lama kemudian, di dekat rumahnya, ada satu keluarga yang baru pindah. Keluarga itu punya anak perempuan yang bernama Jessica. Jessica ini seumuran sama si David. David pun mulai sering main bareng sama Jessica. Tapi karena Jessica ini pemalu dan ya orangnya serius, David susah banget buat lebih dekat sama Jessica. Tapi selama beberapa tahun main bersama, Jessica semakin dekat sama David. Hingga akhirnya ketika mereka berdua berumur 22, David mulai agak mengurangi bertemu dengan Jessica. Setelah beberapa hari, akhirnya mereka bertemu. Dan David terlihat berbeda. Dia terlihat diam dan banyak pikiran. Lalu Jessica maksa si David untuk bercerita. Dan David pun menjelaskan. Dia merasa kalau mereka berdua itu terlalu dekat. Sedangkan mereka bertambah dewasa dan mungkin sebentar lagi sudah waktunya untuk menikah. Jadi si David khawatir kalau dia terlalu dekat sama Jessica, nanti Jessica nggak ada yang deketin, dan Jessica telat menikah. Lalu David pun menyarankan bahwa mereka harus mengurangi intensitas ketemunya, dan cukup jadi teman aja, sebatas teman. Lalu David pun pergi. Setelah David pergi, Jessica merasakan sebuah kekosongan. Sebelumnya dia nggak pernah memikirkan cinta atau masa depan. Tapi setelah omongan tadi, dia mulai memikirkan siapa yang akan jadi suaminya, bagaimana masa depannya nanti. Dia pun merasa kesal dan gelisah, tapi dia tidak tahu kenapa. Setelah itu, David masih sering menemui Jessica. Tapi sifat si David mulai berubah. Dia mulai sering mengkritik Jessica, baik itu perilakunya ataupun penampilannya. Oh ya, bisa dibilang Jessica ini nggak terlalu cakep ya secara fisik. Lalu semenjak itu mereka berdua semakin jarang ketemu, hingga David mendapat pekerjaan menjadi sebuah guru di luar kota. Ketika dapat kabar itu, Jessica merasa sangat lega. Tapi brengseknya si David, dia bilang ke Jessica karena mungkin ini pertemuan terakhir mereka, David ingin melakukan hal yang sensual, hal yang intim. Lalu Jessica pun menurutinya. Setelah melakukan itu, Jessica pun merasa sedih, dan dia nangis. Lalu David pun pergi. Selama David di luar kota, dia sering ngirim WA ke Jessica tentang cewek-cewek yang lagi deket sama dia. Dia juga bilang, mungkin dia akan nikah sama salah satu dari wanita-wanita itu. Jessica menjadi gelisah dan dia merasa dia akan kehilangan David. Dia pun langsung nyamperin David keluar kota, dan mereka semakin dekat. Tapi sekali lagi, brengseknya si David, dia malah nyuruh Jessica untuk cepet-cepet nyari cowok baru dan menikah. Merasa kecewa, Jessica pun pulang. Lalu setelah beberapa hari, David datang ke rumah Jessica. Dia minta maaf dan dia menjelaskan bahwa sesungguhnya selama ini dia hanya cinta dengan Jessica dan mereka harus segera menikah. Lalu David cerita kalau dia lagi butuh uang karena dia ingin buka usaha dan dia ingin buka usaha agar mereka segera bisa menikah. Merasa bahagia atas ucapan David tadi, Jessica nggak curiga sama sekali dan dia setuju untuk ngasih uang ke David. Lalu mereka pun pacaran. Tapi setelah itu pola yang sama terulang lagi.
David selalu mengkritik Jessica, mengancam akan putus, dan dia juga berselingkuh. Dan itu terus berulang hingga akhirnya Jessica memutuskan untuk nggak lagi ketemu sama David. Beberapa tahun kemudian, David udah jadi bisnismen yang sangat hebat, dia sangat kaya, dan dia menikah dengan seorang wanita bernama Vira. Ketika bekerja, David ketemu sama seorang wanita, namanya Eva. Mereka kenalan bentar dan Eva mundur, karena setelah itu dia tahu bahwa David udah menikah. Tapi David tetap ngejar si Eva. Dia bilang ke Eva kalau dia pengen ketemu. Lalu mereka pun ngedate bareng, dan semakin Eva kenal David, semakin Eva nggak suka sama David. Kenapa? Karena David ini nggak tipenya Eva banget. Menurut Eva, David ini nggak banget. Dia tidak macho, dia nggak gentleman, suaranya cempreng, dan dia terlalu feminim. Bahkan lebih feminim dari Eva. Tapi sebelum mereka pulang, David tiba-tiba aja mengkritik habis-habisan si Eva. Dia bilang Eva ini membosankan, Eva ini kaku, Eva ini tidak menyenangkan, tidak asik, dan sebagainya. Eva pun kepikiran, tapi karena ilfil, lalu Eva pun pergi. Tapi setelah itu, David masih terus ngehubungin si Eva. David memuji Eva berbanding terbalik dari sebelumnya, yang dia mengkritik Eva. Dan perlahan-lahan, Eva jatuh cinta dengan David. Lalu mereka selingkuh. 2 tahun kemudian, si brengsek David ini kembali berulah. Dia ngechat salah satu primadona waktu dia kuliah dulu. Awalnya sih oke-oke aja, hingga si David nge-reply salah satu story dari si primadona ini. Di reply itu, dia bilang bahwa si primadona ini tidak anggun sama sekali. David menyampaikan kritik-kritiknya dengan sangat pedas, dan si primadona ini terkejut. Dia merasa bahwa sepanjang hidupnya nggak ada yang pernah mengkritik fisiknya. Lalu semenjak itu si primadona cerita ke saya bahwa dia kalau lihat si David, dia merasa ada ketertarikan secara fisik ke David yang si primadona ini nggak bisa jelaskan kenapa. Oke, kesimpulannya, meski si David ini brengsek, nggak sopan dan ngeselin, tapi banyak sekali wanita yang jatuh cinta sama David. Dan pola si David dalam PDKT selalu sama. Dia akan kenalan dulu, lalu pamer tentang dirinya, terus dia mulai membangun raport atau membangun hubungan yang baik dengan si target. Lalu tiba-tiba dia akan mengkritik habis-habisan fisik atau kepribadian si target. Dan karena dia udah kenal dekat sama si target, kritikannya ini selalu akurat dan membuat target merasa bahwa David ini benar. Lalu karena merasa kritikan si David ini benar, si target bingung dan gelisah, anxiety bahwa ada yang salah pada dirinya. Dia merasa bahwa David ini jahat banget, dan hanya cuma David yang mengkritik dia seperti itu. Lalu nggak lama kemudian, David pun lebih mendekat ke targetnya, memuji atau mengembalikan kepercayaan diri si target, dan mungkin membuat mereka nyaman, sehingga mereka tidak anxiety lagi. Lalu jika targetnya sudah percaya diri dan mencoba menjauh sama si David, David akan mengulangi pola itu lagi, hingga akhirnya si target bergantung sama David untuk membuat mereka percaya diri atau sekedar membuat mereka lebih tenang. Dan di titik ini, hal apapun yang dilakukan si David dapat membuat target merasakan kenikmatan yang luar biasa berlipat ganda dari yang seharusnya. Lalu mereka pun jatuh cinta sama David. Oke, lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita sebagai manusia selalu berlindung di balik berbagai hal untuk menutupi rasa khawatir, rasa takut, anxiety, dan tidak percayaan diri kita. Dan ketika para manipulator brengsek melihat itu, maka mereka akan mengeksploitasi hal itu dan mempermainkan perasaan kita hingga kita ketergantungan pada mereka. Seringnya yang saya lihat di lapangannya, itu orang yang kaya banget, dia ngincer orang miskin yang cakep-cakep, lalu dia pamerkan kekayaan dan statusnya, dan dia buat target merasa minder. Lalu dia akan memvalidasi keminderan targetnya dengan mengkritik bahwa mereka miskin, dan mungkin mereka tidak layak untuk bersanding dengan mereka. Lalu dia bilang bahwa dia mencintai targetnya, dan dia tidak mempermasalahkan harta dan status targetnya. Dan akhirnya setelah mereka melakukan hal intim, orang kaya tadi akan pergi, karena dia sudah berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mereview materi-materi kuliah sebelumnya, karena semua materi yang saya bagikan akan saling berkorelasi.
Oke, terima kasih.